Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Pagi hari ini kita senantiasa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, melaksanakan sholat, wabil khusus sholat subuh. Alhamdulillah kita laksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingan dari Allah untuk beristiqomah dalam beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kula panjenengan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan belajar bersama mengkaji hadis yang ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus salisu wassalasun. Adapun hadis yang ke-33, Ani bin Abbas, dari Ibnu Abbas, yaitu putranya sahabat Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakinil bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda. Siapa Rasulullah? Lau yu'ta, seandainya diberi, siapa annasu, manusia, bidakwahum, dengan dakwahnya atau dengan tuduhannya, lada'a, niscaya akan menggugat, siapa rijalun, orang laki-laki, rijalun, beberapa orang laki-laki, amwala qaumin, harta-hartanya kaum, wa dima'ahum, dan darah-darahnya kaum. Lakin tetapi al-bayinatu, saksi atau keterangan, alal mudda'i, wajib atas orang yang menuduh, wal yaminu, dan sumpah, ala man, terhadap orang, angkaro, ingkar siapa man. Hadisun hasanun rawahu Baihaqi wa ghairuhu, hadza wa ba'du fi sahihaini. Lau yu'tan nasu bidakwahum, hadis ini terkait dengan hukum atau terkait dengan prinsip peradilan Islam. Apalagi akhir-akhir ini kita sering melihat TV, banyak sekali pengadilan-pengadilan. Yang paling viral kemarin kan masalah Peggy. Nah, itu diberi pelajaran, harus ada informasi-informasi yang valid. Nah, ini Rasulullah memberikan nasihat, memberikan wejangan kepada kita. Lau yu'ton nasu, seandainya, jikalau manusia itu diberi. Ini kalau di dalam riwayat lain
Itu kan ada yang disampaikan Kanjeng Nabi. Jangan menggunakan lau. Jangan menggunakan seandainya. Jangan menggunakan kalau. Ya. Tetapi di dalam hadis ini Rasulullah menggunakan lau. Ya, ini berarti secara tidak mutlak berarti harus dilarang, itu tidak. Jadi ini ada bedanya. Makanya kalau lau, seandainya kalau kita ini sudah melakukan sesuatu yang sudah terjadi, yang menimpa kita, maka jangan dibiasakan menggunakan lau. Sehingga perbuatan-perbuatan setan itu akan masuk pada diri kita. Ya Allah, saumpama seandainya mengaku gak lewat kene no. Kan padahal itu kan sudah terjadi. Itu berarti kita tidak terima dengan adanya qadha qadar Allah. Seandainya tidak lewat sinilah aman. Padahal itu kan sudah dari Allah, sudah ditentukan oleh Allah. Seandainya. Jadi kalau sudah terjadi kepada diri kita, apapun yang menimpa pada diri kita, jangan menggunakan lau. Seandainya. Ini kita berarti iman kita ini berarti sangat lemah sekali. Tetapi kalau perbuatan itu belum terjadi, kita menggunakan lau, seandainya, itu tidak apa-apa. Contoh, Jamaah Masjid Ar-Raudhah ini mengadakan ziarah wali 9 atau berangkat umroh. Pre-travel mana? Jangan. Seandainya kalau pre-travel itu banyak penipuan-penipuan. Kita harus mencari travel yang itu kan boleh-boleh saja karena belum terjadi. Terus nanti kalau kita bawa ini jangan, seandainya kalau kita bawa ini nanti akibatnya seperti ini. Ini kan antisipasi karena belum terjadi. Jadi kalau belum terjadi, kita menggunakan lau seandainya itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah menimpa kepada kita, ini jangan menggunakan lau atau seandainya, karena nanti pasti kita akan tidak ikhlas. Pasti kita akan marah, pasti kita akan benci, ada rasa tidak ikhlas apa yang sudah menimpa kita. Apapun itu yang menimpa kita, musibah apapun, ujian apapun yang sudah menimpa kita, jangan dibiasakan menggunakan lau atau seandainya. Lau yu'ton nasu bidakwahum, seandainya manusia itu mendapatkan dakwanya atau tuduhannya, maka banyak sekali orang-orang yang akan menggugat baik itu harta maupun darahnya. Ini untuk harta dan darah ini hanya sekedar contoh saja. Contoh masalah warisan harta. Contoh masalah seumpama saya punya hutang. Saya punya hutang 1 juta. Panjenengan menuduh saya, Pak Imam Syaroni ini punya hutang sama saya, kan belum membayar. Nah ini berarti kan saya ini kan dituduh. Atau masalah darah. Kamu kemarin membunuh saudara saya. Loh, mana buktinya? Jadi semuanya ini harus ada bukti. Sehingga di sini lakinil bayinatu, adapun saksi terhadap orang yang menuduh itu harus ditunjukkan. Kamu menuduh saya, saksinya apa? Kalau kamu mengambil sepeda. Wal yaminu ala man angkara, dan harus sumpah bagi orang-orang yang ingkar. Ketika saya dituduh kemudian saya tidak saya membela, maka saya ini harus bersumpah. Nah ini sebenarnya ini hadis ini sangat simpel dan ini pelajaran bagi seorang hakim yang ketika menyelesaikan sebuah permasalahan ini harus benar-benar sesuai dengan apa
yang ada di lapangan. Oleh karena itu hadis ini merupakan salah satu pokok yang agung dalam masalah hukum dan referensi utama terkait dengan hal-hal yang disengketakan. Oleh karena itu terkait dengan sumpah ini ada seorang ulama yang menyampaikan bahwa ulama ini Al-Muhasibi, beliau menyampaikan wala tuksirul aiman wa in kunta shadiqan. Jangan mengumbar sumpah, jangan membiasakan sumpah walaupun kita ini benar. Ada lagi kisah yang mengatakan salah satu ciri orang yang berdusta adalah yang suka mengobrol sumpah walaupun tidak diminta. Oleh karena itu terkait dengan sumpah ini ada 3. Yang pertama adalah sumpah lugwi. Sumpah ini diucapkan tapi memang tujuannya tidak sumpah. Jadi kalau ada orang sumpah menurut sumpah lugwi ini berarti tidak membayar kafarat. Contohnya wallahi kamu harus makan. Wallahi kamu harus duduk di sini. Ini bukan sumpah, walaupun di situ ada lafal Allah. Jadi saumpama nanti itu sudah disiapkan sarapan itu kan. Kemudian nanti wallahi sampean harus sarapan. Karena sampean ini tidak pernah sarapan di masjid ini ketika ada kajian. Sampean harus sarapan. Wallahi demi Allah sampean harus sarapan. Kata-kata wallahi ini biasa diucapkan orang-orang Mesir, Pak. Panjenengan kalau umroh kemudian ke Mesir ketemu orang Arab, ketika mereka sedang minum kopi atau minum teh, pasti mereka ketika menawarkan selalu menggunakan kata-kata wallahi. Wallahi nasrab ma'an. Demi Allah ayo kita minum kopi bersama. Ini bukan sumpah, tapi ini sekedar menguatkan bahwa saya ini mengajak panjenengan ini benar-benar tidak basa-basi. Jadi kalau seperti itu tidak kena hukum untuk membayar kafarat. Yang kedua sumpah munaqadah. Sumpah munaqadah ini benar-benar sumpah. Jadi kalau melanggar maka harus kena kafarat. Ayo. Contohnya setelah pengajian pagi ini saya bersumpah demi Allah saya akan berinfak 1 juta di Masjid Ar-Raudhah. Nah ini berarti kan sumpah saya ini kalau saya tidak infak maka berarti saya ini melanggar. Demi Allah nanti kamu akan saya kasih minuman, walaupun itu minuman santri. Ini pun harganya berapa, tapi kalau sudah sumpah kemudian kita langgar maka harus membayar kafarat. Yang ketiga sumpah ghamus, sumpah palsu atau sumpah bohong. Ini sumpah yang merugikan orang lain, maka ini tidak ada kafaratnya, tapi orang ini adalah merupakan orang yang berbuat dosa besar dan orang ini harus bertaubat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang dalam masalah peradilan ini kadang-kadang kalau kita diminta saksi itu kadang-kadang diri kita ini untuk berlaku adil tidak bisa. Apalagi yang kita bela ini adalah kerabat. Apalagi yang kita bela ini adalah tetangga kita yang selama ini menolong kita. Tetapi yang namanya saksi, yang namanya sumpah, yang mana keadilan, itu tidak pandang bulu apa itu anak, apa itu orang tua, apa itu keluarga, apa itu tetangga. Jadi kalau memang keluarga kita melakukan kesalahan, kita diminta saksi, maka kita harus jujur. Idealnya seperti itu. Tetapi ketika di lapangan kadang-kadang kita ini sulit untuk melakukan. Makanya Islam itu sangat indah. Islam itu sangat mudah sekali kalau mau berbuat kebaikan.
Ada seorang ahli fikih, Imam Les, beliau menyampaikan bahwa jika seseorang itu melakukan 7 perkara, maka orang itu mendapatkan derajat sangat mulia di sisi Allah dan malaikat. Bahkan dosanya diampuni walaupun setumpuk apa itu? Yang di laut itu napa, Pak? Unduk nggih. Ya niku sebesar itu. Dan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat maka akan sangat mulia. Ini sederhana ini, Pak. Tapi kadang-kadang kita ini tidak mampu untuk melakukan 7 hal itu. Ini yang mengatakan adalah seorang ahli fikih, Imam Les, seorang ulama yang sangat alim, beliau menyampaikan seperti itu. Saya saja untuk melakukan 7 aja ini belum mampu. Yang pertama adalah melakukan sesuatu kebaikan dimulai dengan bismillah. Contoh saja, jenengan berangkat ke masjid niki walaupun bismillah. Dijawab di hatinya masing-masing mawon. Ampun dijawab secara ini. Lah ini kan itu contoh kecil. Panjenengan berangkat teng masjid niki walo. Bismillah napa mboten? Kadang-kadang belum pokok langsung berangkat gitu saja. Atau seandainya makan sangat sederhana sekali. Apalagi mohon maaf kalau menunya itu sangat menantang yang benar-benar favorit bagi kita. Itu kadang-kadang lupa bismillah. Yang diingat adalah menu. Wah itu nanti saya akan ngambil itu. Saya akan ngambil itu. Langsung sendoknya dipegang, langsung masuk ke mulut padahal belum bismillah. Itulah kelemahan kita. Yang kedua, membaca alhamdulillah. Segala sesuatu yang baik kita selesaikan membaca alhamdulillah. Contoh, panjenengan waktu setelah sholat tadi, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu kan sudah selesai. Sudah alhamdulillah apa dereng? Kadang-kadang belum. Nah itu kan hal-hal yang sangat sepele. Dan yang ketiga, biasanya kalau kita sedang ngobrol ketemu teman, itu kadang-kadang kan obrolan kita ini tidak ada manfaatnya, ngalor ngidul, bahkan kebanyakan dosanya ngerasani orang lain, kan kadang-kadang seperti itu. Maka selesai ngobrol ngalor ngidul, perbanyaklah istighfar, astagfirullahaladzim, ringan sekali. Dan yang keempat, kalau kita mau melakukan sesuatu yang akan kita kerjakan, biasakan mengucapkan insya Allah. Nanti datang ya setelah pengajian jam 8 di rumah saya, insya Allah. Oh ya pasti. Oh, gayane kan ngoten nggih. Oh ya pasti. Nah, ini dibiasakan insya Allah. Dan yang kelima, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak kita senangi karena terpaksa, karena disuruh tonggo, disuruh teman, padahal kita tidak suka melakukan itu, berat sekali bagi kita, maka biasakan mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan yang keenam, ketika kita mendapatkan musibah, apapun musibah itu menimpa kita, biasakan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan yang ketujuh, biasakan lisan kita ini baik di siang hari maupun di malam hari memperbanyak kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ringan napa mboten? Ringan sekali, tetapi prakteknya sangat sulit untuk melakukan hal ini. Oleh karena itu sebenarnya Islam itu sangat mudah sekali untuk melakukan hal-hal kebaikan itu. Terus terkait dengan apa itu hakim, jadi hakim itu ada 3, yang 2 itu masuk neraka, yang 1 masuk surga. Ya.
Makanya ada yang 7 golongan yang mendapat naungan itu kan diantarkan imam yang adil. Imam yang adil ini ya ya termasuk hakim. Nah, kalau saya ini kan bukan imam adil, tapi saya ini kan imam Sya'roni. Nah, ya. Jadi yang 2 ini masuk neraka, yang 1 ini masuk surga. Yang 2 ini siapa? Dia ini tidak tahu, tapi berani memutuskan. Berani memutuskan. Dan yang kedua, ini benar-benar tidak tahu dan merugikan orang lain. Dan yang ketiga, dia ini adalah benar-benar pakar. Dulu sekolahnya sarjana hukum, S2-nya hukum, S3-nya hukum, faham tentang undang-undang. Sehingga ketika memutuskan, maka beliau ini sangat mudah sekali. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa kita ambil dalam dalam hadis ini adalah Islam adalah agama fitrah dan syamil, mencakup berbagai aspek termasuk hukum dan peradilan. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar sholat saja, bukan hanya sekedar sodako saja, bukan hanya sekedar puasa saja, tetapi mencakup berbagai aspek termasuk masalah hukum dan peradilan. Dan yang kedua, keutamaan hakim yang jujur dan bahaya hakim yang bodoh. Ya, yang jadi hakim ya hati-hati, semuanya itu harus hati-hati. Yang jadi guru pun juga hati-hati. Yang jadi kepala desa pun hati-hati. Jadi semuanya itu hati-hati. Kebetulan pagi ini adalah terkait dengan masalah hakim. Jadi keutamaan hakim yang jujur dan bahaya bagi hakim yang sangat bodoh. Kalau masalah hakim ini saya pribadi kurang begitu paham terkait hukum, terkait peraturan, terkait undang-undang. Kalaupun hanya ada masalah-masalah di TV itu hanya sekedar daripada nganggur kepingin mengikuti saja. Kemarin yang terakhir itu Peggy itu. Dan yang ketiga, hukum asal seseorang adalah bebas dari tuduhan. Makanya kita dianjurkan untuk husnudzon. Tetapi kalau ada yang melanggar itu harus kita carikan bukti. Dan yang keempat, jangan mudah melontarkan tuduhan tanpa bukti dan jangan mudah menerima pengaduan. Kita jangan asal menuduh orang lain. Cari bukti dulu baru kita menuduh atau memanggil seseorang. Ya ini tidak saya sampaikan di
dalam hal ini sudah jelas. Bayina ini kan bukan hanya saksi saja, tapi buktinya ini sudah jelas. Tapi masih ada 1-2 orang yang mungkin mohon maaf provokator. Nah ini kan bisa kita jadikan bahan. Jadi kalau mau melakukan sesuatu tabayun dulu, jangan asal melarang. Ya alhamdulillah berkat orang baik, alhamdulillah semua proses bisa dilaksanakan. Oleh karena itu ini pelajaran bagi kita semua. Segala sesuatu kalau kita menuduh, kalau kita mau menyalahkan orang lain, kalau kita mau kebenaran, maka saksi bukti itu harus lengkap. Jangan asal kata dia, kata seseorang, kata orang lain. Kalau kita tidak tahu, lebih baik kita diam. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa li jamil asatid wa asatidatina wa li jami' auladina wa dzurriyyatina talamidina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an min ghairi khawlin wala ta'abin wa min kulli nawaki Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.